Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita diingatkan oleh Ustaz Ali di mana hari ini banyak orang yang lalai tentang melaksanakan ibadah sholat. Gemerlapnya dunia kadang membutakan kita untuk jangankan dekat, kenal pun tidak kepada Allah. Sehingga yang menjadi sebuah pertanyaan besar, bisakah kita memastikan amalan sholat wajibkah, amalan sholat sunnahkah, atau amalan sedekahkah yang bisa mendekatkan kita untuk masuk ke dalam pintu surga? Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyampaikan tidak satu pun di antara para sahabat atau di antara kamu sekalian masuk surga dengan amalanmu. Para sahabat tercengang mendengar hal tersebut dari Rasulullah SAW. Sampai para sahabat bertanya, begitupun denganmu ya Rasulullah? Iya, begitupun denganku. Lantas apa yang menghantarkan kita semua untuk dekat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang dapat menghantarkan dirimu dan diriku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita diingatkan untuk melaksanakan rukun Islam yang keberapa? Salat itu yang keberapa? Hah? Rukun Islam yang keberapa salat? Waduh, diapalin lagi. Kan suka buat bercanda. Udah Bang Dery, ntar aja kalau sholat mah nomor 2. Nomor satunya apa? Syahadat gitu. Ya. Iya. Naik haji apa naik haji? Oh, naik haji, Masya Allah. Nah, ini kadang-kadang kita nggak mau terbebani dengan amalan-amalan yang sesungguhnya ringan tapi berpahala banyak. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rahmatnya diantaranya dengan bersilaturahim. Coba kalau Bang Dery ujuk-ujuk datang ke base camp sekedar mau nongkrong, kira-kira ada pahalanya nggak? Ada pahalanya nggak? Nggak ada. Tapi kalau diniatkan silaturahim, diniatkan datang ke sini juga silaturahim, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan berdatangan. Maka harus diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu harus diniatkan. Jika surga diraih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk apa kita lelah beramal? Disinilah letak indahnya pemahaman Islam. Sebagai syarat dan ikhtiar iman, amal soleh adalah bentuk manifestasi cinta dan ketaatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl yang artinya bahwasannya kehidupan yang baik diberikan kepada siapa saja yang beramal soleh dalam keadaan beriman. Tuh. Kalau sudah niatnya silaturahmi, kira-kira itu kebiasaan orang beriman nggak? Kebiasaan orang beriman. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan, la yadkhulul jannata qati'un, yani qati'un rahim. Nggak akan masuk surga di antara kalian. Kenapa ya Rasulullah? Iya, nggak akan masuk surga bagi kalian yang memutus tali silaturahmi.
Maka semua yang dilakukan oleh orang beriman, gerak langkahnya itu akan bernilai amal soleh. Makanya rugi. Sebelum kita melakukan amal soleh, yang pertama apa dulu? Imannya dulu. Iman bisa nggak terpupuk tanpa kita melaksanakan ikhtiar amalan lainnya? Apa amalan lain yang utama dalam Islam? Sholat. Kalau orang nggak sholat, imannya kepupuk nggak? Hah? Emosi terus. Iya, berarti nggak kepupuk nih. Bener nggak? Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Belum pernah dengar tuh illal ladzina amanu wa amilus sholihati diganti dengan wa amalun adi, nggak ada. Amalan adi nggak ada. Bawa nama. Wa amalan dari juga belum ada kan? Itu. Jadi wa amilus sholihat. Yang kedua, yang itu kan 1, 2, beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Antum siapa namanya kemarin belum hafal saya? Dani. Oh. Bang Dani diingetin sama Bang Dery. Dan jangan lupa ya, nanti sore sholat berjamaah di Masjid Asa Indonesia. Habis itu kita ngaji. Dijawab sama Bang Dani, insya Allah Bang Dery saya hadir. Itu sudah 2 yang dilakukan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam mentaati kebenaran, nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran. Sabar bener lo, Der. Wah ya gini udah dimari wae katanya. Tadi dia curhat. Orang kata Dan tadi yang 12.000 gua cancel, yang 17.000 gua cancel. Ya. Kalau beliau yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, nasi padang harganya berapa? 15. Kalau ayam bakar 15 juga. Oh, pakai cobaan ada. Kalau yang nggak pakai spesial berapa? 17, 18. Tuh. Kalau pakai es teh manis 22, 23. Tuh. Hari ini Allah ganti ayam bakarnya, es teh manisnya Allah datangkan ke sini tanpa mengeluarkan uang 22.000. Tuh. Kira-kira Allah adil nggak? Adil nggak? Adil. Tinggal bagaimana kita mau yakin atau enggak, rahmat Allah akan datang di tengah-tengah kita, yakni dengan mengepakkannya para malaikat, sayap-sayap yang dikepakkan di hadapan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Makanya jangan ada hari, 1 hari pun yang kita lakukan kecuali di dalamnya ada amal soleh. Lagi ngojek tiba-tiba dengar info tetangga meninggal, pulang apa ngojek terus? Pulang, usahain. Pulang. Ini nggak ada yang meninggal, pulang nih, mau kemana nih? Kirain mau pulang. Gitu, ya kan? Oh, Insyaallah. Salaman bae amplopnya kagak gitu. Ya kan? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat ke hadapan Rasulullah. Apa tadi? Bagaimana denganmu ya Rasulullah? Kalau kita hari ini diukur keimanannya dengan para sahabat, kira-kira dekat banget apa jauh banget? Lah jauh banget. Pilih mana, dekat Rasulullah atau jauh dari Rasulullah? Pilih dekat. Belum tentu sanggup kita kalau dekat dengan Rasulullah pada masanya. Dicabik-cabik, ditombak-tombak, diseset pakai pedang yang begitu tajam. Bisa? Bu, pernah dengar nggak Sahabiyah, sahabat Nabi yang perempuan yang pertama kali meninggal, namanya siapa? Sumayyah, ibunya Amr bin Yasir. Hidup di zaman Rasul, dekat dengan Rasul,
Meninggalnya diapain? Kemaluannya ditombak sama kafir Quraisy. Pertanyaan saya, pilih mana? Hidup di zaman Rasul apa hidup di zaman sekarang? Nah, itu ngeri nggak? Iya. Dan pada masa itu Ammar bin Yasir tidak bisa berbuat apa-apa. Tangannya dibelenggu rantai, lehernya dibelenggu rantai, kakinya dibelenggu rantai. Islam pada masa itu belum banyak pengikutnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan makan yang enak. Nggak pakai bayar 22.000, bentar lagi keluar ayam bakar. Sekarang udah keluar duluan nih es teh manisnya, nikmat nggak? Nikmat. Tapi buat mereka yang di luar sana dapat duitnya banyak, boro-boro ayam bakar, boro-boro es teh manis, sholat kayak kagak. Kalau kira-kira meninggal sampai nggak itu amalannya, pahalanya? Lah boro-boro. Lah kita udah dapat ini, dapat itu, insya Allah ntar dapat lagi dan dapat lagi. Makanya saya minta kepada para jamaah sekalian, jangan goyang, jangan gentar. Allah akan hadirkan orang-orang baik untuk membersamai perjuangan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Siapa orang yang mau nguatin agama Allah, maka langkahnya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya nggak kalau ini yang nganterin orang baik? Percaya nggak? Kalau hatinya nggak Allah gerakan untuk ke tempat ini memberikan harta terbaiknya, datang nggak? Enggak. Kita doakan semoga yang memberikan harta terbaiknya dibalas dengan balasan rezeki yang berlimpah ruah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Fattah, khususon ya dengan hajat dan cita-citanya orang baik tersebut. Monggo Ustaz dihaturkan. Sebelumnya kami kembalikan kepada Bung Adi Santoso.